with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan tentang makalah yang berjudul Nalar Islam menurut Muhammad Arkon dan Nasr Abu Zaid. Makalah ini membahas tentang dua tokoh pemikir Islam kontemporer, yaitu Muhammad Arkon dan Nasr Hamid Abu Zaid. Intinya, mereka berdua ingin ngajak umat Islam supaya cara berpikir tentang agama itu jangan cuma ikut mentah-mentah apa kata orang dulu, tapi juga harus dipahami sesuai keadaan zaman sekarang. Mereka bilang kalau Islam itu sebenarnya agama yang terbuka untuk berpikir, berdiskusi, dan berkembang. Jadi bukan agama yang kaku atau cuma dipahami secara literal. Apa itu nalar Islam? Nalar Islam itu gampangnya adalah cara berpikir umat Islam dalam memahami agama. Jadi bukan cuma hafal atau ayat atau hadis, tapi juga mikir kenapa ayat itu turun, situasi masyarakat waktu itu gimana, dan gimana cara menerapkannya di zaman sekarang. Misalnya ada ayat tentang perdagangan, kalau dipahami mentah-mentah tanpa melihat kondisi zaman, mungkin aturan jual beli online dianggap nggak ada dalam Islam karena zaman Nabi belum ada internet. Tapi kalau pakai nalar Islam yang konseptual, yang dilihat bukan bentuk jual belinya, tapi apakah ada kejujuran, ada penipuan atau enggak, merugikan orang lain atau enggak. Jadi Islam tetap relevan di zaman modern. Apa persamaan dan perbedaan mereka? Persamaannya sama-sama kritis, sama-sama menolak pemahaman agama yang terlalu literal, sama-sama melihat pentingnya konteks sejarah. Sedangkan perbedaannya, Arkon lebih fokus mengkritik sejarah dan sistem pemikiran Islam, sedangkan Abu Zaid lebih fokus ke bahasa dan penafsiran Al-Quran. Apa dampaknya bagi Islam modern? Pemikiran mereka bikin umat Islam mulai berpikir soal demokrasi, hak perempuan, toleransi, HAM, pluralisasi, dan hubungan Islam dengan modernitas. Konsep nalar Islam menurut Muhammad Arkon berpendapat kalau pemahaman Islam selama ini terlalu dimonopoli oleh kelompok tertentu, terutama ulama dan lembaga agama. Menurut dia, Islam itu nggak cuma punya satu cara penafsiran, karena setiap zaman dan masyarakat punya kondisi yang berbeda. Nasr Hamid Abu Zaid menjelaskan bahwa nalar Islam adalah cara memahami ajaran Islam dengan melihat makna, konteks, dan kondisi sosial saat ajaran itu turun. Menurut dia, Al-Quran tidak cukup dipahami hanya dari teksnya saja, tetapi juga harus melihat sejarah dan keadaan masyarakat waktu itu. Abu Zaid mendapat bahwa Al-Quran memang wahyu dari Allah, tetapi ketika dipahami manusia, maka manusia perlu memakai akal, ilmu, dan analisis supaya maknanya tidak sempit. Karena itu, penafsiran agama bisa berkembang sesuai perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ia juga menolak cara memahami agama yang terlalu harfiah atau kaku. Menurutnya, kalau umat Islam hanya terpaku pada arti literal tanpa memahami konteksnya, maka ajaran Islam bisa sulit diterapkan dalam kehidupan modern. Penting konsep nalar Islam, menurut Nasr dan Abu Zaid, Al-Quran harus dipahami tidak hanya dari teks, tapi juga dari konteks sejarah dan sosialnya. Umat Islam perlu memakai akal dan pemikiran kritis dalam memahami agama. Penafsiran agama bisa berkembang sesuai perubahan zaman. Abu Zaid menolak pemahaman Islam yang terlalu kaku dan harfiah.
Nilai utama Islam seperti keadilan manusia dan kejujuran harus lebih diutamakan. Islam harus tetap relevan dengan kehidupan modern. Pemahaman agama perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Kesimpulan, intinya Muhammad Argon dan Nasr Abu Zaid sama-sama ingin mengajak umat Islam untuk lebih kritis, terbuka, dan aktif menggunakan akal dalam memahami agama. Menurut mereka, Islam bukan agama yang kaku atau tertutup terhadap perubahan zaman, tetapi agama yang bisa berkembang dan tetap relevan di setiap masa. Argon lebih banyak mengkritik cara berpikir umat Islam yang terlalu terpaku pada pemikiran lama tanpa berani mengkajinya. Ia ingin pemikiran Islam dibuka lebih luas dengan bantuan ilmu pengetahuan modern seperti sejarah, filsafat, dan ilmu sosial supaya Islam bisa dipahami secara lebih mendalam dan tidak sempit. Sementara itu, Abu Zaid lebih fokus pada cara memahami Al-Quran. Menurutnya, ayat-ayat Al-Quran tidak cukup dipahami secara harfiah saja, tetapi juga harus melihat kondisi sosial, budaya, dan sejarah ketika ayat itu diturunkan. Dengan begitu, pesan utama Islam seperti keadilan manusia, toleransi, dan akhlak bisa diterapkan sesuai kebutuhan zaman sekarang. Pemikiran mereka memberi pengaruh besar dalam Islam modern karena membuat banyak orang mulai sadar bahwa memahami agama tidak cukup hanya untuk menghafal teks, tetapi juga perlu memahami makna dan tujuan ajarannya. Mereka mengajarkan bahwa Islam harus bisa menjadi solusi bagi kehidupan modern, termasuk dalam masalah pendidikan, teknologi, sosial, demokrasi, dan hak manusia. Walaupun pemikiran mereka sering menimbulkan perdebatan dan kritik dari sebagian kalangan, gagasan Argon dan Abu Zaid ini tetap dianggap penting karena membuka ruang diskusi baru dalam dunia Islam. Dari pemikiran mereka, umat Islam diajak untuk tidak takut berpikir, berdiskusi, dan mencari pemahaman agama yang lebih luas dan serta sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai dasar Islam itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemikiran Argon dan Abu Zaid ingin menunjukkan bahwa Islam hanya tetap aturan dan hafalan hukum semata, tapi juga tentang bagaimana agama dapat menghadirkan keadilan, kemajuan, akhlak, dan kemanusiaan yang dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan.